Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang kami muliakan, malam ini kita akan membahas bab yang terakhir dari buku ini, yakni bab tawabi'. Bab tawabi'. Eh, Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang al-mansubat, yakni isim-isim yang mesti mansub. Isim-isim yang mesti berbaris di atas secara asal dan bentuk turunannya. Nah, terakhir ini kita akan bahas di bab yang ke-11, yakni bab tawabi'. Tawabi' artinya adalah pengikut. Tawabi' artinya adalah pengikut dan dia terbagi kepada 4. Satu ada namanya na'at, satu ada namanya na'at ya. Yang kedua badal, yang ketiga adalah taukid, yang keempat adalah ataf. Bagaimana bentuk 4 tawabi' ini akan kita bahas insyaallah secara ringkas satu persatu. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Baik, silakan Pak Andren. Untuk Pak Andren. Terus tawabi Hmm. berikut ini merupakan hasil pertemuan dalam membahas ilmu nabi. Selayaknya kita terus belajar pelajaran agar lebih optimal. Hmm. Bahasan kali ini adalah tawabi, mengikut yang diikuti. Hmm. Tawabi ada 4, yaitu naat, badal, taukid, dan ataf. Hmm. Berikut ini perinciannya. 1. Naat, sifat. Fungsinya untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Naat berupa 2 hal. A. Berupa isim. Dan ini terbagi menjadi 2. A. Naat hakiki. Ja'a ar-rajulani kabirani. Al-kabirani ya. Telah datang 2 lelaki besar. Naat sifatnya. Al-kabirani. Man'ut yang disifati ar-rajulani. Naat dan man'ut harus sama dari segi i'rabnya. Wannan yang mudzakarnya, ilanannya, ma'rifah dan nakhirahnya. Baik, mulai dari awal. Contoh yang dibawakan oleh penulis di sini adalah na'at. Apa itu na'at? Na'at secara bahasa artinya sifat. Artinya adalah sifat. Seperti uh, lelaki yang ganteng, perempuan yang cantik, wanita yang salehat. Nah, kata wanita atau lelaki, umpama lelaki yang handsome gitu kan, lelaki handsome. Lelaki itu adalah benda yang disifati. Sifatnya apa? Handsome, ganteng, tampan ya. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Na'at. Disebut dengan na'at. Nah, yang dimaksud dengan tawabi, teman-teman, mengikut. Apa maksud mengikut? Yakni dia mengikuti sifat yang dia sifati. Dari sisi apa? Dari sisi baris. Dari sisi baris. Jika barisnya benda yang disifati adalah barisnya dhammah, maka sifatnya mesti dhammah. Jika sifat bendanya adalah barisnya di bawah, maka sifatnya juga, naatnya juga mesti baris di bawah. Demikian seterusnya. Kalau fathah juga fathah. Nah, kita lihat sekarang dari contoh yang disebutkan oleh penulis, naat terbagi kepada dua-dua. Yang pertama, naat hakiki. Contohnya adalah Ja'a ar-rajulani al-kabirani. Telah datang 2 lelaki yang besar. Di sini mana yang naat? Mana sifat di sini? Mana sifat di sini? Besar. Ya, besarnya. Mana benda yang disifati? Ar-rajulani, lelaki. 2 lelaki. Nah, dari sisi mana sama di sini teman-teman? Yakni dari sisi pertama dia sama-sama musanna. Sama-sama musanna. Di mana musannanya? Dengan alif dan nun. Yakni karena dia 2 lelaki, maka sifatnya juga disebut dengan kabirani. Apabila ini seandainya yang disifatkan adalah 1 lelaki aja, maka bahasanya adalah ja'a rajulun kabirun. Ja'a rajulun kabirun. Rajulun barisnya dhammah karena dia adalah man'ud. Sifatnya adalah kabir, maka mesti mengikut kepada rajulun. Dengan di sini contoh di sini yang disebutkan penulis ja'a rajulun kabirun. Ya, kabirun. Nah,
di sini mana yang naat teman-teman? Mana naat di sini? Kabir ya. Ini disebut dengan sifat. Apa naatnya? Disebut dengan sifat. Ini apa? Benda yang disifati. Disifati. Nah, yang dimaksud tawabi di sini, tawabi itu artinya mengikut. Apa yang diikuti? Jadi naat ini barisnya dhammah. Kenapa? Karena mengikuti man'ud, benda yang disifati. Barisnya di mana? Dhammah. Jadi sama-sama dhammah. Paham teman-teman? Andaikan di sini rojulin, karena mungkin ada sebab suatu awal media masuk seperti huruf jar, bi rojulin. Maka kabirun di sini menjadi apa? Kabirin. Andaikan di sini rojulan, umpama dia sebagai maf'ul, maka kabirun menjadi apa? Kabiran. Nah, inilah ringkasannya. Disebut dengan apa? Na'at. Bisa dipahami kawan-kawan? Baik. Nah, adapun yang diberikan penulis contoh di sini rajulani kabirani ya, karena dia sama-sama mutsanna. Asalnya apa mufradnya ini? Rajulun kabirun. Telah datang seorang lelaki yang dewasa atau lelaki yang besar. Baik. Nah, dari apa yang dia mesti mengikut teman-teman, yakni harus sama dari sisi satu dari sisi i'rab, yakni baris akhirnya, kondisi akhir. Yang kedua dari sisi muannas dan mudzakarnya. Ini hukum asalnya ya. Bilangan ma'rifah dan nakirahnya. Baik, ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Silakan Bang. Contoh lain. Hmm. Ra'aitu imra'atan tawilah. Aku melihat wanita yang tinggi. Iya. Saat sifatnya tawilatan, man'ud, yang disifati imra'atan. Contoh lain. Nah, baik, kita lihat contoh yang kedua. Ra'aitu imra'atan tawilatan. Mana sifat di sini? Naatnya mana? Tawilah. Ini naatnya ya. Mana benda yang disifati? Wanita, perempuan ya, imra'atan. Nah, oleh karenanya karena man'utnya adalah barisnya di atas, ya, barisnya di atas, maka sifat yang diberikan juga barisnya di atas. Baik. Bisa dipahami kawan-kawan? Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga, contoh yang lain. Marartu bil-talibati hmm, al-mujtahidati. Aku melewati para siswa yang sungguh-sungguh. ya. Saat sifatnya al-mujtahidati, Ya. man'ud yang disifati at-talibati. Baik, ini dari sisi apa yang sama di sini? Dari sisi barisnya di bawah ya, karena didulai oleh huruf jar dan bentuknya dalam uh, jamak muannas salim. Baik. Paham untuk contoh na'at hakiki? Sekarang kita lanjut na'at sababi. Silakan Andre. Na'at sababi. Contoh. Ja'a rajulun shalihatun zawjatuhu. Datang seorang laki-laki yang istrinya salihah. Naatnya salihatun, man'utnya rajulun. Baik. Dan man'ut harus sama dari segi i'rabnya, bilangannya, ma'rifah dan nakirahnya. Kecuali dari segi muannats dan mudzakarnya. Bagus. Karena harus mengikuti yang disifatinya. Baik, Masya Allah. Yang kedua di sini yang disebutkan contoh oleh penulis adalah na'at sababi. Kalau tadi yang pertama adalah na'at hakiki, ya. Na'at hakiki. Assalamualaikum. Kami mulai dulu Pak ya. Na'at hakiki seperti tadi. Adapun yang kedua na'at sababi. Apa itu na'at sababi? Na'at yang yang menyebutkan sebab, ya, menyebutkan sebab. Contoh di sini ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang lelaki yang istrinya salihah. Istrinya salihah. Mana sifat di sini teman-teman? Mana sifat disebutkan di sini? Salihah. Salihah, harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Sebagai na'at. Mana man'utnya di sini? Man'utnya kembali kepada rajulun. Yani kita penulis di sini mensifati tentang posisi lelaki. Lelaki ini apa yang sifatnya dikenal? Lelaki itu kan kalau tadi kan lelaki yang besar, lelaki yang ganteng. Nah, di sini lelaki yang dikenal sifatnya apa? Dia terkenal dengan ada sifat istrinya salehah. Istrinya salehah, ya. Dan istri salehah adalah bentuk perhiasan dunia yang terbaik. Baik. Maka di sini barisnya sama-sama sama-sama dhammah. Kenapa? Karena man'utnya kembali kepada na'atnya kembali kepada rajulun sebagai man'ut. Baik. Berikutnya, Mandrian. Ja'a imra'atun salihun
tentang seorang wanita yang suaminya soleh. Naatnya solihun, man'utnya imra'atun. Dan naat dan man'ut harus sama dari segi i'rabnya, bilangannya, makrifah dan nakirahnya. Kecuali dari segi muannats dan mudzakarnya, kita harus mengikuti yang disifatinya. Bisa difahami ya. Ini sama contoh ja'a imra'atun salihun zaujuha. Telah datang seorang wanita yang suaminya saleh. Di sini naatnya adalah kata saleh ya. Adapun yang disifati adalah imra'atun. Ya, jadi yang sifat di sini yang dikenal adalah sifat wanita. Apa ciri khas wanita ini? Dia memiliki suami yang baik, suami yang saleh. Makanya barisnya sama-sama dhammah. Bisa difahami kawan-kawan? Jadi kata penulis saya dulu bilang di sini yang namanya naat dan man'ut itu sisi kesamaannya satu dari sisi i'rab. Apa itu sisi i'rab? Baris akhir. Baris akhir dhammah sama dhammah, fathah sama fathah, kasrah sama kasrah. Itu maksudnya i'rab. Taib satu. Yang kedua bilangan. Dia kalau satu sama satu, Pak. Dua sama dua seperti tadi. Ja'a. Apa di sini tadi? Kalimat ja'a rajulun kabirun. Di sini mufrad apa muannas? Afwan. Mufrad apa musanna? Satu apa double? Mufrad. Maka kabir dalam bentuk mufrad. Kalau dibilang di sini rajulani, di sini apa jadinya? Kabirani. Kenapa? Dia mesti mutaba'ah, mesti mengikut kepada sisi jumlah. Tadi faham ya? Kemudian yang ketiga dari sisi apa tadi? Ma'rifah dan nakirah. Di sini nakirah apa ma'rifah? Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Tidak pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Maka naat man'utnya, apa sifatnya? Naatnya juga bentuk nakirah. Andaikan di sini Pak Jo bilang, telah datang lelaki itu, seorang lelaki itu, berarti ja'a ar-rajulu. Naatnya apa Pak Jo? Naatnya menjadi al-kabiru. Tidak tanwin, tapi alif lam. Kenapa? Di sini kita bilang ar-rajulu al-kabiru. Bisa dipahami kawan-kawan? Baik. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus sama juga kata penulis adalah ya dari sisi ma'rifah dan nakirah. Adapun dari sisi muannas mudzakkar ini tidak memberi pengaruh dalam mutaba'ah, naat dan man'ut. Baik, kita lihat contoh ke bawah lebih banyak supaya makin tergambar apa yang dimaksud dengan naat dan man'ut. Dan belum jumlah yang lain, silakan Man ya. Contoh dalam Jumlah ini yang di bawah itu, dalam jumlah ini yang disifati adalah zauju, mudzakkar, ya. dan naat ikut mudzakkar. Nah. Nah. Contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana akhrijna min hadhihi qaryati zalimin ya ahluha. ahluha. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Naknya Allah ini, man'utnya al-qaryati. Bagus. Al-qaryati. Di sini, perhatikan teman-teman. Ahluha. Baik. Perhatikan di sini seperti firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Di sini mana benda yang disifati? Mana benda yang disifati? Qaryah. Apa sifat negeri ini? Negeri ini dikenal dengan apa? Ada negeri yang baik, negeri yang tenang, negeri yang kacau balau, negeri yang zalim, negeri semua macamnya. Baik. Nah, ternyata negeri ini dikenal dengan negeri yang penduduknya zalim. Negeri yang penduduknya zalim. Maka di sini al-qaryah ya, al-qaryah barisnya di mana? Di bawah. Sifatnya mana? Naatnya mana? Al-zalim. Al-zalim juga jika Allah menyebut al-zalimi. Kenapa? Dia mengikut kepada al-qaryah dari sisi i'rab, baris. Paham teman-teman? Dari sisi i'rab dia sama, baris sama-sama baris di bawah. Satu. Yang kedua dari sisi jumlah dia sama-sama mufrad. Dari sisi jumlah sama-sama mufrad dan dari sisi ta'yinnya sama-sama nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah karena pakai alif lam. Paham kawan-kawan? Baik, silakan Bang Fuzan. Ya. Yang mana? Tidak, dia kembali kepada al-qaryah di sini. Karena dia mutaba'ah, mengikut kepada al-zalim dari sisi Arab.
ahluha di sini bukan sebagai bukan apa, adh-dhalim bukan kepada ahluha, karena namanya sifat itu dia mengikut. Ya, namanya sifat kepada mengikut. Dan biasanya yang diikuti yang sebelumnya, kata yang sebelumnya, bukan kata yang setelahnya. Di sini ahluha kan katanya setelah zalim, ya kan? Satu, yang kedua ahluha bentuknya apa? Datang dalam bentuk dhammah, dalam bentuk rafa. Adapun adh-dhalimi dan dalam bentuk majrur. Paham kawan-kawan? Maka kita belajar naat ini, belajar tawabi ini adalah untuk mengenali kemana kalimat ini diikutkan. Nanti saya akan berikan contoh-contoh insya Allah dalam Al-Quran. Bagaimana pentingnya mengenal tentang naat, mengenal tentang apa namanya ataf dan berikutnya dan seterusnya. Baik, baik. Jadi al-zalim kembali kepada sifat daripada al-qaryah, ya. Al-zalim kembali kepada al-qaryah, mengikuti al-qaryah. Baik, berikutnya Bang Bian di sebelah. Ya. Berubah jumlah. Ada sebuah kaidah bahwa sebuah jumlah yang datang setelah isim nakirah maka dia ada sebagai ja'a rajulun yadhaku. Datang seorang laki-laki yang sedang tertawa. Saatnya jumlah fi'il dan fa'il. Yadhaku di mahalli rafi. Man'ulnya rajulun. Contoh lain. Ra'aitu. Baik, kita lihat dulu penjelasan yang kedua. Tadi naat dalam bentuk kalimat jumlah ismiyah, yakni benda, ya. Jumlah atau ismiyah dalam bentuk benda isim atau sifat. Sekarang bisa jadi naat dan man'ut itu teman-teman, ya. Misalnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Apa contohnya? Ya, atau dalam bentuk jumlah. Katanya di sini ada sebuah kaidah bahwa seluruh jumlah yang datang setelah isim nakirah maka dia adalah na'at atau sifat. Setiap kalimat yang datang setelah jumlah isim nakirah, ya, maka dia adalah na'at. Contoh, jaa rajulun yadhak. Jaa rajulun yadhak. Di sini ada dua kalimat, teman-teman. Apa maksud dua kalimat? Dua sentence verbal. Dua sentence verbal. Apa bentuknya? Ja'a rajulun. Ini verbal apa tidak? Verbal, ya. Jumlah fi'liyah. Taib. Yang kedua yadhak. Juga bentuk jumlah fi'liyah. Berarti ada dua jumlah di sini. Nah, kaedahnya kata penulis di sini, kaedah dalam ilmu nahu, apabila datang jumlah verbal, kalimat dan bentuk jumlah fi'liyah setelah isim yang nakirah, maka disebut dengan na'at. Bisa difahami kawan-kawan? Nah, kita lihat di sini kalimatnya. Ja'a rajulun. Ini jumlah fi'liyah, ya kan? Ja'a fi'il. Rajulun sebagai apa? Apa rajulun sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Fa'ilnya di sini teman-teman, makrifah apa nakirah? Nakirah. Jadi ini nakirah nih. Nah, datang lagi kalimat berikutnya jumlah bentuk verbal. Yadhak. Dia sedang ketawa. Dia sedang ketawa. Ketawa verbal apa tidak? Jumlah verbal, jumlah fi'liyah kan? Ketawa. Saya ketawa. Berarti adhak. Saya ketawa. Dohakta, anta telah ketawa. Dohaktum, kalian telah ketawa. Tadhakum, ya, apa namanya? Tadhakum, kalian sedang ketawa. Maka ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, kaedahnya kalau datang verbal setelah isim yang nakirah, maka disebut dengan na'at. Disebut dengan na'at. Ini bentuk lain turunan daripada na'at. Nah, kata penulis di sini, na'at jumlah fi'il dan fa'il adalah yadhak, ini fi mahalli raf'in, dan mat'udnya adalah rajulun. Jadi yadhaku di sini dia sebagai apa? Sebagai apa yadhaku? Sebagai na'at, sebagai sifat dia. Sifat dari mana? Dari rajulun. Jadi lelaki ini bagaimana sifatnya dia datang? Dalam kondisi tertawa. Dalam kondisi tertawa. Jadi na'at itu bisa jadi dalam bentuk isim, bisa jadi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Hafalkan ini kaidahnya teman-teman. Setiap kata kerja yang datang setelah isim yang nakirah, ya, dalam bentuk jumlah, maka dia disebut dengan na'at. Baik, contoh lain. Ra'aitu rajulan yadhaku. Aku melihat seorang lelaki yang sedang tertawa. Nah. Saatnya jumlah fi'il dan fa'il yadhaku di mahalli nasb. Ya. Maksudnya rajulan. Maknanya rajulan. Ini di sini rajulan, ya, ra'aitu rajulan.
Rajulan adalah bentuk isim nakirah. Nah, datang kalimat verbal atau jumlah fi'liyah setelahnya, yadhaku, ya. Maka yadhak ini disebut dengan apa? Disebut dengan na'at. Jadi kondisi lelaki ini datang, saya lihat dia dalam kondisi, dalam keadaan tertawa. Nah, yadhak ini mengikut kepada mana? Rajulan. Fi mahalli nasbin. Jadi kita takdirkan, kita hitung dia dalam posisi mansub, baris di atas. Asalnya. Kenapa? Mengikut kepada rajulan. Kalau di atas tadi, yadhaku juga, tapi mengikut kepada rajulun. Fi mahalli raf'in. Dalam kondisi dhammah asalnya. Saya difahami kawan-kawan? Baik. Contoh lain. Contoh lain. Hmm. Ra'aitu rajulan huwa maridun. Bagus. Aku melihat seorang lelaki bapaknya sakit. Nah. Saatnya jumlah pada dan korban yaitu abuhu maridun. Di mahalli nafsi. Maksudnya rajulan. Baik. Berikutnya ra'aitu rajulan abuhu maridun. Di sini yang disifati siapa? Rajulan, lelaki. Jadi lelaki ini apa nih? Apa yang mau kita informasikan tentang lelaki ini? Sifatnya apa? Nah, ternyata dari sisi ayahnya dalam kondisi sakit. Ayahnya dalam kondisi sakit. Nah, di sini rajulan abu maridun ini dihitung kepada posisinya sebagai mansub. Kenapa? Mengikut kepada rajulan. Walaupun tidak nampak mansubnya, Pak. Abuhu kan rafa ya, Pak? Rafa. Maridun rafa juga. Tapi dia disifatkan kepada rajulan. Kenapa? Karena dalam posisi apa? Dalam posisi nakirah. Bisa difahami? Contoh yang lain. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun abuhu maridun. Datang seorang lelaki yang bapaknya sakit. Iya. Saatnya jumlah mubtada dan khabar yaitu abuhu maridun. Nah. Maksudnya rajul. Sama kayak tadi juga ya. Cuma bedanya di sini kalau kita ditanya kita Abu Maridun posisinya adalah sebagai rafa fi mahalli raf'in fa'il yang mengikuti rajulun. Mengikuti rajulun. Paham kawan-kawan? Apa bedanya Abu Maridun yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama rajulan mengikuti kepada fi mahalli nasbin. Jadi posisinya kita takdirkan mansub. Yang kedua, posisinya kita takdirkan marfu. Kenapa? Mengikuti pada rajulun. Ini yang dimaksud dengan tawabi dari sisi apa? Dari sisi na'at dan man'ud. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya, Pak ya? Ini hanya turunan. Yang aslinya tadi adalah dia mengikut na'at hakiki. Contohnya, telah saya baca buku yang bagus. Saya telah membaca buku yang bagus. Apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Saya telah membaca buku yang bagus. Apa bahasa Arabnya? Coba Bikrab. Qara'tu tuh hasanan. Ya, bagus. Sudah naat tuh. Sudah nampak naatnya. Cuma posisi naatnya barisnya kurang tepat. Coba. Saya telah membaca sebuah buku yang bagus. Bahasa Arabnya qara'tu. Bagus. Qara'tu, ya. Qara'tu. Ini fi'il, ini fa'il. Berarti kitab sebagai apa ada di sini? Maf'ul. Berarti apa saya bilang? Kitaban. Baik. Qara'tu. Kitaban. Ini buku nih. Jadi saya telah membaca buku. Ini buku ini adalah benda nih yang mesti kita sifati. Ada apa dengan buku ini? Bukunya cantik, bukunya ringkas, bukunya bagus dan sebagainya. Kita sifat yang mesti datang itu masih mengikuti ini nih. Mengikuti. Dari sisi apa? Dari sisi i'rabnya dan juga dari sisi ma'rifah dan nakirah. Berarti kitaban. Apa kita beri sifat buku ini? Bagus. Jadinya apa? Kitaban. Hasanan bisa juga. Kitaban hasanan. Gitu. Hasanan. Jadi siapa yang sama di sini? Dan tawabiknya apa? Mengikutnya apa? Satu, dia sama-sama baris di atas. Nih. Satu, sama-sama baris di atas. Mansub. Satu. Yang kedua apa? Dari sisi nakirah. Bagus. Dari sisi mufrad. Mufradnya dia kitaban. Satu. Di sini juga hasanan. Hasanan. Faham? Kemudian ketiga dari sisi apa? Dari sisi apa tadi? Ya, nakirah. Dari sisi nakirah. Dia sama-sama nakirah dengan tanwin, bukan dengan ma'rifah. Jadi kalau umpama dengan ma'rifah berarti qara'tu al-kitaba al-hasanah. Gitu. Ini dimaksud dengan na'at dan man'ut. Paham kan kawan? Baik. Dalam Al-Quran banyak contoh-contoh na'at. Ya. Seperti
apa eh, eh, seperti kali apa kata Qur'anan Arabian. Nah, gitu kan? Inna anzalna alaikal kitaba Qur'anan Arabian. Kan ada kalimat Qur'an yang berbahasa Arab. Qur'anan Arabian. Nah, ini sama tuh na'at dan man'un. Rajulun mu'minun dalam surat Ghafir wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Telah berkata seorang pemuda yang beriman dari keluarga Fir'aun. Nah, Allah mengatakan di sana apa? Rajulun mu'minun. Berarti apa? Ini mengikut na'at dan mat'ud. Lelaki ini sifatnya apa? Oh, beriman, bukan kafir, dia beriman. Nah, gitu kan. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, yang tawabi juga adalah ataf. Saya akan Andre. Kata gandeng. Hmm. Aturan dalam apa yang sama sebenarnya i'rabnya. Adapun bilangnya ma'rifat dan nakirahnya, muannas dan mudzakarnya tidak harus sama. Ya. Huruf ataf ada banyak. Di antaranya al-waw, Ya, wow, huruf wow ya. waw, Artinya dan ya. summa, kemudian Hmm. ba, lalu Hmm. au atau Hmm. am atau Ya. hatta hingga nakir, tetapi bal bahkan Hmm. la bukan. Nah, bagus. Ini huruf-huruf ataf, teman-teman. Huruf ini ma'ruf kalau bisa dihafal lebih baik. Di au, waw, apa, hatta, lakin, bal, la, dan seterusnya. Ini adalah huruf-huruf ataf. Baik, kita lihat penjelasannya di belakang. Ataf itu artinya adalah ikutan dari sisi kata gandeng ya. Kata gandeng. Silakan. Contoh. Hmm. Gimana? Dari apa? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadu wa Khalid. Hmm. Atau Khalidu Mahku Hmm. Muhammadun, Hmm. telah datang Muhammad dan Khalid. Ah, baik. Perhatikan teman-teman. Contoh yang pertama. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Telah datang Muhammad dan Khalid. Ya, di sini mana atafnya? Khalid. Ya, huruf atafnya waw. Huruf atafnya waw ya. Taib. Mana yang diikutkan, yang digandengkan di mana? Khalid. Kemana digandengkan, Pak? Ke Muhammad. Ke Muhammad. Nah, dari mana, di sisi mana yang diikuti? Ikutannya di sisi apa? Dari sisi baris. Di mana Muhammad datang dalam bentuk raf'a dan Khalid juga mengikuti sama. Jadi kalau kita baca Ja'a Muhammadun wa Khalidun, maksud saya difahami telah datang Muhammad dan Khalid. Bisa jadi datangnya berbarengan. Datangnya berbarengan atau mungkin ada jarak yang memisahkan. Telah datang Muhammad dan Khalid, ya. Telah datang Muhammad dan Khalid. Baik, tidak boleh dibaca Ja'a Muhammadun wa Khalidan. Boleh enggak? Enggak. Berarti di sini salah kaidahnya. Salah kaidahnya. Ja'a Muhammadun wa Khalid. Maknanya atafnya adalah Khalid ya dan mengikut kepada maktufnya Muhammad. Baik. Yang kedua Bang Andre. Silakan. Ja'a ar-rajulu wa imra'atun. Nah, atafnya Atafnya imra'atun, hmm, maksudnya ar-rajulu, hmm, telah datang lelaki dan seorang perempuan. iya. Baik, sama ya, sama. Cuma karena untuk ataf tidak harus sama dari sisi muannas mudzakkar. Itu tidak mengaruh, tapi dari sisi baris yang diperhitungkan atau dari sisi mudzakkar dan muannas sama seperti tadi. Nakirah ma'rifat diperhitungkan itu. Dan nakirah ma'rifat tidak harus, tidak harus. Cuma dia dari sisi baris, kemudian apa tadi yang kedua? Kalau untuk ataf baik dari sisi Arab dan bilangan. Bilangan. Kalau untuk apa? Untuk jenis tidak mempengaruhi. Muannas mudzakkar tidak harus sama. Dan kemudian juga ma'rifah nakirah juga sama. Yang penting adalah yang Arabnya. Baik. Berikutnya yang ketiga Bang Rian. Ra'aitu. Ada tanya Bang Fazan? Sama-sama. Baik. Yang ketiga Bang Rian. Ra'aitu. Aitul muslimina wa imra'atayn. Nah. Atafnya imra'atayn, Hmm. maksudnya muslimina. Aku melihat orang-orang muslim dan dua orang wanita. Hmm. Baik, sama ra'aitul muslimina wa imra'ataini. Atafnya adalah imra'atain, ya. Yang digandeng apa? Yang digandeng adalah al-muslimin maktufnya, ya. Maktufnya adalah al-muslimin, ya. Di sini samanya dari sisi apa ini, Pak? Apa yang diikuti di sini? Satu, dari sisi baris kondisi akhir ya, yang Arabnya. Yang Arabnya sama-sama apa? Sama-sama mensub. Di mana muslimin
mansubnya dengan ya dan nun baris di atas. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Adapun imra'atain, kenapa dia dengan nunnya di bawah? Karena mansubnya dengan mansubnya musanna dengan ya dan nunnya baris di bawah. Sebagaimana perjalanan yang lalu ya. Masih ingat ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Kemudian ataf sini ada dua, coba ya. Isim kepada isim. Isim kepada isim seperti contoh di atas. Dua jumlah kepada jumlah. Contoh tak perlu batas ruang. Dia perempuan makan dan minum. Baik. Jadi ataf yang kedua teman-teman bisa juga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contoh ta'kulu wa tashrabu. Engkau makan dan engkau juga minum. Nah, salah satu huruf ataf di sini yang disebutkan penulis adalah menggunakan huruf waw ya, huruf waw. Jadi kalau ada waw itu apa bisa dipahami dengan huruf ataf. Baik. Ini penting teman-teman pembahasan seperti ini. Salah satu contoh ataf yang yang baik untuk kita perhatikan dalam Al-Qur'an ya, banyak ataf, tetapi yang di antara yang perlu kita perhatikan ada di surat Al-Maidah ayat ke-6. Saya dibantu buka, Ustaz. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi di sini Allah ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya Ustaz? Ya. Idza qumtum ya idza qumtum ya. Nanti fawsilu ya. Kalau saja fawsilu wujuhakum. Ini ayat tentang wudu ya. Fawsilu wujuhakum ya. Wujuhakum wa ay apa tadi? Wa aydiyakum. Iyakum ya. Ilal marafiqi. Kemudian apa lagi setelah itu? Wamsahu. Wamsahu bi ru'u ya, bi ru'u ikum ya. Wa arjulakum. Nah, itu pertama. Satu. Satu. Contoh yang kedua juga ada dalam surat Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah. Dalam surat Taubah saya tidak tahu ayatnya berapa. Coba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yang dulu. Nah, itu bagus untuk pembahasan ataf. 31 ya? Nah, baik. Taubah 31. Baca ayatnya. Ittakhadhu ahbarahum ya. Ahbarahum warubbanahum arbaban ya. Arbaban min dunillah. Min du arbaban sini. Arbaban min dunillahi. Kemudian apa lagi? Wal masiha ya. Wal masiha ibna Maryam. Gitu. Ibna Maryam. Nah, ini salah di antara contoh ataf yang bisa kita tarik dari Al-Qur'an. Yang pertama teman-teman, ini di surat Al-Maidah ayat 6. Satu berkaitan tentang urusan fikih agama. Yang kedua berkaitan dengan akidah. Tapi betapa pentingnya huruf ataf itu menentukan hukum dalam agama. Menentukan hukum dalam agama. Baik, kita lihat satu-satu. Sekarang Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salati, jika kalian hendak melakukan salat, apa perintah Allah? Fausilu wujuhakum. Lihat di sini. Fausilu wujuhakum. Ini fi'il amar. Hendaklah kalian membasuh. Membasuh maksudnya apa? Berwudu maksudnya ya. Membasuh wujuhakum. Wajah-wajah kalian. Wujuhakum barisnya ha di mana? Mansub. Kenapa? Datang dalam bentuk
objek, yang ini maf'ulun bih, wujuhakum. Kemudian berikutnya wa. Nah, ini sini ini wa apa namanya nih? Atau wa aydiyakum. Perhatikan di sini. Barisnya ya, apa aidi? Tangan-tangan kalian. Ini rukun wudu, tentang rukun wudu. Kita kalau wudu apa? Rukun pertama, basuh wajah dulu. Rukun kedua, basuh tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Sampai apa? Ke siku, batas siku. Paham teman-teman? Nah, kemudian berikutnya, wow. Wow lagi nih. Wow, ini wow ataf. Bukan, salah. Maaf ini ya. Wamsahu. Ilal aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Ini wawnya wow tidak, bukan wow ataf ini. Maaf ya. Ini bukan wow ataf. Nanti kita jelas insyaallah. Baik, kemudian kata Allah di sini wamsahu. Hendaklah kalian apa? Menyapu. Kata imsah apa artinya? Menyapu. Apa ini sapu kata Allah? Biru'usikum. Menyapu kepala kalian. Menyapu kepala kalian. Walaupun huruf ba di sini menjadi perbincangan di tengah para ulama, bisa di ba maksudnya tab'id, artinya sebagian. Karena mazhab Syafi'i memandang wudu itu cukup dengan apa? Membasuh segini aja. Tapi kalau praktek dari karena ba difahami dari ba ini adalah ba tab'id namanya. Ba yang bermakna sebahagian. Jadi kalau sudah dibasuh wudu, bagian basuh kepala sebagian saja sudah cukup sah wudunya, Pak. Tapi kalau dari sisi praktek Nabi SAW dengan ayat ini, beliau justru membasuh apa? Kepala dari depan sampai ke belakang, kemudian tarik ke depan lagi, dan memasukkan sekaligus telinga, apa? Jari ini, telunjuk kedua telinga, kemudian mengusap di bagian punggung belakangnya. Paham? Itu praktek wudu yang sahih. Adapun mazhab Syafi'i ini dipahami, mereka memahami dari sisi huruf ba. Ini bukan bahasan kita belakang insyaallah. Wamsahu biru'usikum. Barisnya di mana ini? Barisnya di bawah. Kenapa? Karena ada huruf B, huruf ba. Karena ada huruf ba ini. Makanya barisnya di bawah. Nah, kemudian datang setelah itu waw lagi. Waw ini adalah waw ataf. Wa arju lakum. Dalam ayat itu apa? Julikum atau julakum? Lamnya barisnya mana? Di atas tidak barisnya? Barisnya apa tidak? Barisnya di atas kan? Nah, ini menarik nih, menarik. Coba lihat sini. Allah mengatakan, hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Berarti dibasuh. Membasuh nih. Adapun untuk kepala, Allah mengatakan ini wawnya tidak namanya. Wa amsahu biru'usikum. Dan sahulah sebagian dari kepala kalian atau kepala kalian. Wa arju lakum. Nah, di sini waw ini, karena waw apa tadi? Ataf namanya apa? Mengikut. Nah, sekarang pertanyaannya. Wa arju lakum. Ini mengikut kemana nih? Mengikut kepada ke sini, kepada biusikum, atau mengikut kepada yang sebelumnya? Mengikut kepada sebelumnya. Kenapa? Di mana kita tahu, Pak? Barisnya di atas. Oleh karenanya, dalam tata cara kita berwudu yang benar, untuk wajah dan tangan dan kaki, hendaklah dibasuh, bukan disiram. Bukan disapu saja, tidak. Tapi dibasuh, benar-benar dibasuh. Namanya al-ghusl, artinya memang benar-benar ada upaya untuk membersihkan. Beda halnya dengan kepala, Pak. Kalau untuk kepala, tidak. Allah justru perintahkan apa? Wamsahu, sapu saja cukup. Nah, oleh karenanya, kalau berwudu yang benar tidak boleh disiram saja, tidak, tapi memang benar-benar diusap. Sampai dalam prakteknya, dalam sunnah Nabi SAW mempraktekkan kaki beliau digosok, benar-benar digosok, kemudian memasukkan jari kelingking ke sela-sela jari beliau yang 10 itu. Itu caranya. Jadi dari ayat ini kita pahami wa arjulakum. Waw ini adalah waw atau adalah pun lam kembali kemana? Mengikut kepada wujuhakum wa aidiakum, bukan ke sini. Kenapa? Barisnya di atas. Oleh karenanya cara membersihkan wajah dengan cara membersihkan kaki itu berbeda, dengan membersihkan kepala berbeda, tidak sama, kan? Karena ada pengaruh waw. Ini dari sisi fikih. Sekarang kita lihat dari sisi akidah lagi. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat berapa tadi? 31 ya? 31. Ittakhadhu ahbarahum. Allah menceritakan tentang praktek buruk orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen Nasrani yang mengadakan tahrif, perubahan dalam sisi akidah agama mereka. Karena dulu orang Nasrani itu asalnya Muslim. Nah, Nabi mereka Muslim, Nabi Isa. Tapi justru ke belakang mereka mengadakan perubahan dalam agama. Nah, Allah mengatakan tentang mereka apa? Ittakhadhu. Ittakhadhu ini ada apa? Fi'il dan fa'il ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani. Ya. Mengambil. Apa yang mereka ambil? Ahbarahum. Ahbarahum artinya para ulama mereka. Ini para, apa namanya? Ya, para ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh ulama mereka.
Ahbarahum datang dalam bentuk apa? Mansub. Bahasanya mansub, baris di atas. Perhatikan teman-teman, untuk tawabi biasa apa mengikut kepada i'rab baris. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Di sini baris ba apa? Wa ruhbana, ya. Ruhban artinya adalah pendeta, orang-orang yang apa namanya, yang membimbing apa misa di gereja-gereja itu ruhban. Paham, teman-teman? Pendeta-pendeta ruhbanahum. Barisnya di mana? Atas, ya, sama. Barisnya di atas nih. Sama, mengikut kepada ahbarahum. Kemudian datang setelahnya arbaba min dunillahi. Lafaz Allah barisnya di bawah. Kemudian datang setelahnya wal masiha, barisnya di atas. Barisnya mana? Coba ayatnya mana barisnya mana? Wal masihi apa wal masiha? Wal masiha ya? Ah, wal masiha berarti barisnya di mana, di barisnya di atas. Nah, ini teman-teman, ittakhadhu ahbarahum. Ini waw ini disebut dengan waw, apa namanya? Waw ataf. Waw ataf yang digandeng, yang menggandeng. Apa yang digandeng? Jadi mereka telah mengambil para ulama-ulama mereka dan para pendeta-pendeta mereka. Jadi ini digandeng ini. Makanya barisnya sama rubanu arbaba min dunillah. Baris Allah lafaznya di bawah, apa di bawah. Ini mereka telah mengambil pendeta-pendeta apa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai apa sosok-sosok yang ditaati selain Allah. Yang ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah, kan? Tapi orang Nasrani tidak. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka itu sebagai yang diikuti, sebagaimana mengikuti kepada Allah. Artinya, kalau ulama yang sudah berkata A, walaupun salah, tetap ditaati. Ulamanya mengajak ke neraka, walaupun ke neraka, tetap ditaati. Tak boleh gitu kepada manusia. Karena ketaatan kepada manusia itu bukan mutlak. Tapi apa? Muqayyad. Terbatas. Terbatas apa? Selama ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau melenceng, mau ulama, mau ustaz, mau kiai, tanpa mengurangi penghormatan, kita tidak mengikuti dalam kesalahan. Paham, teman? Baik. Nah, kemudian berikutnya, min dunillah selain Allah, Allah lafaznya datang dalam bentuk baris di bawah. Kemudian wal masiha bana Maryam, dan mereka ternyata juga mengambil al-Masih putra Maryam sebagai apa? Sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang disembah apa? Dijadikan sebagai tauhid, sebagai berhala. Paham, teman-teman? Nah, di sini uniknya kalimat al-Masih ini adalah apa? Maktuf, ya, yang mengikut kepada yang pertama di atas wal masiha apa barahum wa rubbanahum. Dan apa baris ini, baris atau apa baris yang mansub ini sangat menentukan, teman-teman. Ini bacaan yang benar. Sehingga pemahamannya adalah orang Nasrani telah mengambil pendeta-pendeta, ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah, dan mereka juga mengambil siapa? Mengambil siapa? Isa bin Maryam sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Paham? Nah, kalau andaikan baris H ini, barisnya di bawah, maka bisa jadi dia mengikuti kepada atof yang terdekat. Artinya apa? Mereka mengambil apa? Mengambil pendeta-pendeta dan apa ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Wal Masih ibni Maryam, dan mereka juga apa? Selain apa? Mengambil Tuhan selain Allah dan Isa Maryam. Artinya Isa bin Maryam juga Tuhan di sini. Kalau barisnya di bawah, tapi barisnya di atas. Oleh karena itu, atau itu sangat mempengaruhi. Kenapa ini kita ambil? Karena ayat ini pernah dijadikan oleh orang misionaris Kristen dalam satu pembicaraannya di apa di YouTube, namanya Big Question namanya. Saya pernah lihat itu, tapi belakang saya cari tidak ada lagi video, tidak dihapus. Pertanyaan dari misionaris ini kepada anak-anak muda Arab, yang pertanyaannya adalah pertanyaan untuk mencari-cari kesalahan, yang ditanya pun tidak ngerti. Sehingga apa? Dia mengatakan begini, coba Anda perhatikan di sini di ayat ini. Allah mengatakan bahwasanya orang Nasrani telah mengambil pendeta-pendeta dan ilmu mereka sebagai tandingan selain Allah dan apa namanya Isa bin Maryam. Artinya apa? Isa bin Maryam dipahami di sini sebagai Tuhan. Karena apa? Karena wow ini menggandeng apa? Menggandeng Allah. Paham, teman-teman? Padahal wow ini kalimat al-masih isim datang setelahnya dalam bentuk mansub. Adapun lafaz Allah barisnya di mana? Barisnya di bawah. Kalau ataf harusnya kalau umpama nih al-masih ini adalah Tuhan juga, harus barisnya di atas, barisnya di bawah. Kenapa? Atafnya ke sini. Jadi min dunillahi wal masih ibni Maryam. Nah, gitu, Pak. Tapi justru banyak di atas. Nah, orang anak muda tadi justru menjawab, oh iya juga ya. Sehingga tuh agama Anda juga cacat. Anda mengatakan kami kafir, keluar bukan muslim, ya tidak masuk surga. Kalian sendiri juga musyrik sebenarnya. Kalian tidak menyembah Isa bin Maryam. Harusnya sembah bin Maryam. Kan Quran kalian yang bicara. Oh iya juga ya. Ngangguk aja.
Sehingga banyak orang komentar keluar, sampai 1.000 orang komentar. Ini menunjukkan yang bertanya bodoh, yang ditanya pun tidak ngerti. Sehingga dua-duanya sama apa? Sama mengganggu. Inilah pentingnya teman-teman, satu huruf dalam dalam bahasa Arab terkadang menentukan maknanya timur dan barat. Yang menggadaikan akidah kita. Coba kalau kita jawab dengan pelajaran ini, huruf ataf. Oh tidak, coba perhatikan baris al-masih, barisnya di atas. Kalau dia mengikut ataf ke bawah, dia Tuhan juga harusnya barisnya di bawah, mengikut Allah kan? Min dunillahi wal masihi. Tapi tidak, Allah mengatakan wal masiha, berarti atafnya kemana? Ikutannya kemana? Menggandeng ahbab dan menggandeng daripada ruhban. Saya kan? Nah, demikianlah peranan daripada huruf ataf dan contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Contoh sangat banyak dalam Al-Quran. Baik, saya difahami sampai di sini? Baik. Yang ketiga, kita lanjutkan tawabi yang ketiga, taukid. Silakan. Taukid terbagi menjadi dua. Lafaz dengan mengulangi kata yang sama. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Nah. Kalimat Allahu Akbar yang kedua dalam susunan di atas adalah taukid. Baik. Yang kedua, yang ketiga teman-teman, yang ataf juga adalah taukid. Apa itu taukid? Stressing, penekanan. Kalau kita mau menekankan sesuatu, boleh kita ulangi kalimat itu 2 kali. Tapi ingat, pengulangan mesti sama dengan kalimat yang pertama. Contoh seperti kalimat azan yang kita pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah kalimat Allahu Akbar diulang 2 kali, bentuknya adalah taukid. Penekanan untuk stressing yang pertama, yakni Allah Maha Besar dan benar-benar sungguh Allah itu Maha Besar. Ditaukidkan di sini. Nah, yang menjadi bahasan kita adalah taukid mesti tawabi, mengikut kepada kalimat sebelumnya. Makanya Allahu Akbar, yang keduanya juga Allahu Akbar. Jadi mubtada khabar, mubtada khabar. Kalimat Allahu Akbar teman-teman adalah mubtada dan khabar. Mana mubtada? Allahu. Khabarnya mana? Akbaru. Kedua-duanya sama-sama rafa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, contoh lain. Contoh lain. Uktub. Tulislah. Kalimat uktub yang kedua pada susunan di atas sebagai taukid. Sebagai taukid. Jadi 2 kalimat yang diulang. Di mana bentuknya sama-sama sukun. Sama-sama sukun. Ini disebut dengan taukid, penekanan. Nah, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia ada Pak kayak gini. Maksudnya penekan-penekan itu ada enggak? Yang semisal, contoh harus diulang 2 kali. Ada enggak? Apa? Sahur ya. Sahur gitu Pak. Di Malaysia ada Tuan? Macam itu? Tak ada ya? Mungkin ada ya. Kalau di Nusantara biasa habis sebelum subuh itu sebagian, tapi tidak semuanya. Ada tuh sahur. Berarti penekanan ya, Bozannya? Baik, barakallahu fiik. Baik. Ini yang pertama, lafzi. Jadi dari sisi lafaznya sama pengulangannya. Kedua ada di maknawi. Silakan Madin. Dengan menggunakan salah satu lafaz. An-nafsu. Contoh. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang seorang benar dirinya sendiri. Kata nafsu adalah taukid marfu karena mengikuti fi'il. Baik. Yang kedua adalah bentuk maknawi. Kalau tadi dari sisi lafaz, jadi lafaznya persis sama sempurnanya. Tidak ada perubahan. Jadi rafa sama rafa, kemudian sukun sama sukun dan seterusnya. Jadi sekarang dari sisi makna lagi. Yang pertama dari sisi makna teman-teman, pertama ada namanya an-nafs, yakni penekanan taukidnya adalah terhadap diri sendiri. Contohnya di sini kalimat ja'al amiru nafsuhu. Telah datang seorang pemimpin, seorang amir atau gubernur dan semisalnya, dirinya sendiri. Sebenarnya kalimat ja'al al-amir itu sudah cukup. Telah datang emir, sama Emir Tamim. Semoga Allah menjaga beliau, beri taufik kepada kebenaran. Kita katakan ja'al amiru Tamim. Sudah cukup dah Pak? Sudah cukup, kalimat sudah sempurna. Telah datang Emir Tamim. Tapi saya ingin menekankan lagi bahwasanya kedatangannya benar-benar dia telah datang di tempat yang dijanjikan. Kemudian kondisi stressing penekanannya saya bilang dengan kalimat nafsuhu. Dia telah datang dirinya. Nah, kalimat nafsuhu di sini
disebut dengan tawabi'. Dia mengikut. Kepada apa? Kepada amir. Makanya kalimat nafsun dalam bentuk apa? Rafa. Karena amir sebagai fa'il. Paham kawan-kawan? Bentuknya apa? Rafa. Nafsuhu juga rafa. Jadi nafsuhu al-amir. Telah datang dirinya sendiri. Paham kawan-kawan? Jadi bentuk taukid. Baik, kata nafsu adalah taukid marfu' karena mengikuti i'rab al-amir, sama-sama rafa. Baik. Satu, yang kedua. Kila dan kilta. Contoh, Hmm. ada talibani dan dua siswa telah hadir sekaligus. Ya, kilahuma maksudnya adalah keduanya. Kilahuma adalah keduanya. Apa beda kila dan kilta? Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Ini untuk double. Umpama keduanya laki-laki, maka kita sebut kilahuma. Kalau umpama perempuan, telah datang dua putri Abu Fauzan. Keduanya, apa bahasa Arabnya? Ja'at putri apa bahasa Arabnya? Bintani Abu Fauzan kilta huma. Kenapa? Karena dia adalah badal terhadap imro'atan atau bintan. Paham? Jadi kila dan kilta sama keduanya, cuma bedanya adalah mudzakkar dan muannas. Baik. Yang kedua, hadaratit talibani. Taliban, Ya, talibani. Talibatani. talibatani, kilta. Nah. Dua siswa telah hadir sekaligus. Baik, sekaligus ya, dua-duanya telah hadir. Sebenarnya hadaratit talibani sudah cukup. Sudah cukup, tapi kita ingin menekanan ada taukid di situ, jadi kilta huma, kedua-dua mereka telah hadir. Paham kawan-kawan? Baik, di sini disebut taukid. Coba baca berikutnya. Taukidnya adalah bagus. Dia mengikut dari sisi dengan alif dan dengan alif karena musanna mengikut taliban atau at-talibatani. Baik. Yang kedua, yang ketiga. Ya, silakan. Bisa difahami makna diartikan sekaligus, bisa artinya keduanya. Iya, keduanya. Keduanya sekaligus bisa. Kalau sekaligus berarti bermakna berbarengan, bersamaan. Tapi asalnya kila itu adalah keduanya. Keduanya itu asalnya kila. Ya. Keduanya asalnya adalah kila. Bisa arti maknanya berbarengan sekaligus, ya. Tapi yang namanya kila atau kilta itu artinya keduanya. Ya. Baik. Yang ketiga, C, al-ain. Nah. Ar-Ra'isa. Bagus. Aku berjumpa dengan secara kata ain dalam taukid ar-Ra'isa. Ya. Qabaltu ar-Ra'isa ainahu. Saya berjumpa dengan sang pemimpin secara langsung. Sebenarnya ucapan kalimat qabaltur rais, saya telah bertemu dengan pemimpin atau ketua, maka itu sudah cukup. Tapi saya ingin menekankan bahwasanya saya benar-benar telah ketemu dengan pemimpin ini atau ketua ini. Maka saya sebut ainahu. Ini apa namanya? Ainahu ini bisa mananya mata, Pak, sebenarnya. Mata. Jadi menunjukkan apa? Bahwasanya pemimpin ini benar-benar hadir dan saya telah melihat langsung ketemu dengan matanya. Ya, ini biasa dalam kalimat bahasa kita kan. Saya sudah lama tidak melihat puncak hidungnya, ya kan? Puncak batang hidungnya. Sering kan ada kalimat itu. Saya telah lama tidak ketemu Bu Fauzan ini. Sudah lama tak lihat batang hidungnya. Apa yang saya maksud batang hidung? Adalah perwakilan dari diri beliau. Walaupun batang hidung, tapi satu komponen dari fisik beliau itu maksudnya. Itu biasa dalam kalimat. Jadi ainahu mengikut kepada ar-ra'isa, yakni dari sisi i'rab sama-sama mansub baris di atas. Paham kawan-kawan? Enggak boleh dibaca qabaltur ra'isa ainuhu, enggak boleh. Ya. Ainuhu, tapi ainahu barisnya sama-sama di atas. Baik. Ini ada dua kalimat yang sedikit perbedaan. Kalau qabaltu artinya bertemu, berjumpa. Tapi kalau qafnya hilang hilang alif ditambah dengan tasdid kepada ba, maknanya adalah mencium. Ya sedikit perbedaannya, Pak. Di perubahan satu aja itu maknanya berbeda. Yang satu ketemu, jumpa, yang satu mencium. Contohnya saya bilang
qabbaltu ra'sa ummi. Saya telah mencium kepala ibuku. Qabbaltu apa? Aina abi. Saya telah mencium kening atau mata daripada ayahku. Nah, itu beda. Jadi kalau qabbal dengan tasydid kepada ba maknanya mencium, ya. Tapi kalau dengan alif tanpa tasydid maknanya adalah jumpa saja. Jumpa saja. Jadi mana-mana kita gunakan harus hati-hati. Jangan salah pasang. Nanti bilang pula saya telah bertemu dengan umpama dengan ibu kepala sekolah gitu. Terbilang qabbal. Jadi maknanya rancu ya. Bisa nanti salah paham orang. Nah, gitu. Sedikit, Pak. Sedikit saja perbedaan. Kata qabbala dengan kata qabala. Baik, berikutnya. Yang D. Kullu. Ada tanya, Fuzan? Ada tanya? Enggak, ya. Silakan. Yang D. Kullu. Kullu. Hmm. Tullabu Hmm. kulluhum. Hmm. Para siswa telah hadir semuanya. Hmm. Kata kullu adalah taufik mampu karena mengikuti i'rab at-tullabu. Ya. Ya, contoh berikutnya seperti kullu, penggunaan kata kullu. Hadarat tullabu kulluhum, telah datang para siswa semuanya. Kata kullu teman-teman semuanya, seluruhnya, majority. Faham? Nah, kalimat kullu ini dia bisa dibaca kullu, bisa dibaca kulla, bisa dibaca kulli. Kapan itu? Tergantung mengikut kepada taukid kepada isim sebelumnya. Di sini at-tullab kullu dibaca rafa. Kenapa? Dia taukid kepada at-tullabu. At-tullab sebagai fa'il rafa, maka kullu juga datang dalam bentuk rafa. Tidak boleh dibaca hadaratul-tullabu kullahum, tidak boleh. Ya, karena kullu di sini adalah penekanan semuanya. Kalimat jaa at-tullabu itu sudah apa? A perfect sentence. Sudah kalimat jumlah yang sempurna. Tapi untuk menekankan bahwasanya mereka benar semuanya telah benar-benar hadir, maka kita katakan kulluhum. Jaa at-tullabu kulluhum. Ya. Jadi mana yang mengikuti di sini? Kullu mengikut kepada at-tullab dari sisi baris. Paham kawan-kawan? Nah, kemudian berikutnya ajma. Ajma. Hmm. Contoh. Bahasa jadal malaiku. Malaikatu ya. Itu saya kurang kafnya satu setelah ketiganya. Fasajadal malaikatu. Jadal malaikatu kulluhum ajma. Hmm. Maka benar-benar malaikat itu bersujud pada Adam semuanya. Hmm. Di sini Di sini ada dua taufik, yaitu kullu dan ajma'un. I'rabnya mampu mengikuti i'rab al-malaikah. Iya, al-malaikatu. Baik. Di sini teman-teman kalimat ajma. Ajma artinya adalah semuanya, semuanya. Ya, ajma artinya adalah semuanya, seluruhnya, mayoriti. Ya, itu kata ajma. Ya. Nah, dengan kullu tadi. sama Pak, sama juga. Tapi kalau kullu itu bisa diartikan dia semua tapi setiap lagi pada setiap ya. Kullu tulab gitu kan, setiap murid. Tapi setiap murid berarti semuanya sudah ada. Adapun ajma'un semuanya menggait semuanya. Itu ajma'un bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama bermakna seluruh atau mayoriti. Jadi kalimat dalam Al-Quran Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, dan telah bersujud seluruh malaikat itu, ya, semua malaikat itu telah bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Taib. Nah, di sini kata malaikatu bentuknya apa? Rafa. Nah, untuk naat yang datang untuk badal yang datang setelahnya dua-duanya harus mengikuti malaikatu dari sisi baris. Jadi kulluhum rafa mengikuti malaikatu. Ajma'un juga rafa, tapi bentuknya dalam bentuk sigat jamak mudzakkar salim. Jadi rafa'nya dengan apa, Pak? Waw dan nun. Nah, gitu. Bisa dipahami kawan-kawan? Baik. Selesai kita 3. Yang terakhir, badal. Selesai malam ini ya. Kemudian selesai ini, insyaallah. Habis itu kita liburan tenang. Liburan tenang. Ujian ya. Ujian lagi. Baik, keempat, badal. Badal. Ada 4 macam. Badal kul min kul. Maksudnya adalah mewakili seluruh dan anu yang dibadali. Ya. Ja'a qalibu Zaidun. Telah datang siswa yaitu Zaid. Siswa Zaid, Zaid siswa. Kata Zaidun badal marfu karena mengikuti i'rab at-talibu. Nah, baik. Badal artinya adalah pengganti. Pengganti daripada isim yang akan kita sebutkan, dan sifatnya adalah mengikut kepada isim yang diwakilkan. Contoh seperti kalimat jaa at-talibu Zaidun. Telah datang santri itu.
Siapa santri itu maksudnya? Zaid. Sebenarnya kalimat ja'a talibu itu sudah sempurna apa? Belum, Abu Ikram? Sudah sempurna. Kenapa? Ini dengan alif lam. Dan dia dimaksud murid itu. Berarti murid itu sudah tahu orangnya. Tapi kita ingin menekankan lagi. Murid itu maksudnya adalah si Fauzan. Maka ja'a at-talibu Fauzanun. Telah datang murid itu Fauzan. Jadi di sini ada penekanan ya. Ada apa namanya? Penekanan dan dia maknanya pengganti. Siapa murid itu? Maksudnya adalah Fauzan. Nah, kalimat Zaidun di sini atau Fauzanun mesti dia mengikut kepada at-talib. Dari sisi apa, Pak? Dari sisi baris i'rabnya, barisnya rafa. Baik, mengikut i'rab at-talib. Ini badal kul min kul, artinya seutuhnya. Jadi murid, ternyata murid itu adalah Fauzan atau Zaid. Nah, yang kedua, badal Badal ba'da min kul. Maksudnya adalah mewakili sebagian dari keseluruhan. Contoh, ra'aitul qauma. nisfahu. Nah, Aku melihat suatu kaum itu setengah dari mereka. setengah daripada mereka. Jadi kalimat nisfa di sini adalah artinya sebahagian. Nisfu itu artinya separuh, ya, kata nisf artinya separuh. Ya. Nisfuha, karena ini apa? Apa istilahnya kalau dalam bahasa kita kan ada seperempat, sepertiga, setengah, gitu kan Pak? Apa istilahnya tuh dalam matematika? Pecahan ya Pak ya? Jadi ada iya mana? Kita udah lama tidak belajar matematika ya. Mesti apa? Mesti ulang lagi nampaknya. Ada pecahan ya Pak ya? Baik, jadi ada pecahan sepertiga, seperempat, setengah gitu kan. Nah, kalimat setengah dalam bahasa Arab nisfun. Dan kata-kata nisf banyak dalam Al-Quran. Seperti tentang ayat-ayat waris. Ya. Nah, di sini kalimat nisfun bisa barisnya di atas, bisa baris di bawah, bisa baris dhammah. Tergantung posisinya yang diwakili. Nah, di sini kalimat contoh, ra'aitul qauma nisfahum. Saya telah melihat mereka itu, kaum itu, setengah dari mereka, separuh dari mereka. Paham? Nah, kalimat apa di sini nisfa dia adalah badal daripada al-qauma. Jadi kaum ini, kaum itu apanya yang anda lihat? Yani saya melihat apa separuh dari jumlah mereka. Nah, kaja datangnya huruf fa dalam bentuk mansub mengikut kepada al-qauma. Baik. Berikutnya Bang Andrea. Badal istimal. Badal istimal. Kandungan. Contoh, nafa'ani Muhammadun ain. Muhammad telah memberi manfaat padaku, yaitu kata ilmu adalah badal marfu karena mengikuti i'rab Muhammad. Baik. Untuk badal istimal sama, apa itu badal istimal? Jadi bahagian atau kandungan daripada isim yang ingin kita sebutkan. Contoh kalimat nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad telah bermanfaat kepadaku. Apa yang bermanfaat dari Muhammad ini? Ilmuhu, ilmunya. Makanya Muhammad, sebenarnya Muhammad yang memberi manfaat kepadaku. Ya. Tapi Muhammad ini apanya? Kan banyak tuh dari sisi manfaat. Mungkin dia manfaatnya memberi pertolongan, manfaatnya memberikan ilmu, penjelasan, pelajaran, ya, atau manfaatnya dari sisi harta. Apanya? Maka penjelasan itu, kandungan daripada isim yang kita jelaskan, sama dia mengikut kepada benda yang kita sebutkan. Contoh, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad ini bermanfaat atas apanya? Ilmunya. Nabi Muhammad SAW telah bermanfaat untuk umat ini dengan manfaat yang besar. Apa itu manfaatnya? Memberikan nikmat ilmu dan bayan. Ilmu dan penjelasan. Kalaulah bukan karena Nabi kita setelah taufik daripada Allah, mungkin kita tidak tahu dengan kebenaran. Paham teman-teman? Binafa'ani Muhammadun ilmu. Nah, kalimat ilmu di sini dia adalah badal. Daripada apa? Daripada sebahagian daripada Muhammad. Jadi ilmu Muhammad. Paham kawan-kawan? Baik. Berikutnya. Galau. Galau artinya salah teman-teman. Yang tersalah. Dia mengucapkan sesuatu, salah. Akhirnya diganti yang lain. Coba kita lihat kalimatnya. Akal tu lahman. Saya makan. Saya makan roti. Salah. Benar aku makan tadi. Gitu. Ini mungkin dalam kalimat ya. Taib. Kata lahman. Lahman adalah badal mansub. Mengikuti yang Arab. Khubzan. Taib. Lahman dia adalah badal ya, mewakili daripada khubzan dan tawabi dari sisi apa? Dari sisi i'rab mansub ya, dari sisi i'rab mansub. Ini kalimat
Ternyata orang Arab itu juga ada salah dalam umpama dia macam saya telah melihat bulan. Bukan bintang. Gitu. Nah, cara menggantikan itu badal itu pengganti daripada bulan tadi mesti sama-sama maf'ul, sama posisi mansub. Ya, ra'aitu al-qamara asy-syamsa. Gitu. Saya telah melihat bulan. Oh, matahari. Gitu. Paham kan kawan? Jadi sama dari sisi apa yang salah tadi. Itu dibahas dalam apa? Dalam badal. Baik. Sampai di sini paham kawan-kawan? Sampai di sini paham? Sudah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita lagi tarik nafas ya. Baik, catatan. Padahal biasanya datang setelah itu nama. Contoh Abdullah ibn Umar. Qaim ya. Artinya Abdullah putranya Umar berdiri. Kata ibnu adalah badal dari abdu. Badal daripada abdu. Baik. Catat yang pertama teman-teman, badal biasanya datang setelah nama. Nah, kita kan sering mendengar kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Abbas. Nah, kata kalau jika ada isim yang datang setelah nama, maka isim itu disebut dengan apa? Badal. Contohnya di sini seperti Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar. Ibnu itu adalah badal daripada Abdullah, yakni anak daripada siapa? Anak daripada anak lelaki, yakni maksudnya adalah Abdullah. Saya kawan-kawan. Nah, oleh karenanya ibnu ini bisa barisnya 3 kondisinya. Ibnu, ibna, ibni. Kapan menjadi ibnu, ibna, ibni? Yang bermain di sini adalah badal. Ketika yang anak lelaki ini yang dimaksud adalah apabila barisnya adalah mansub, maka ibnu datang dalam ibnu dan kata ibna. Contoh begini. Kan sering kita melihat mendengar kawan-kawan ya. Boleh saya hapus ya? Tadi kita mendengar kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Nama-nama orang yang ada ibnu. Sini Muhammadun ya. Muhammad ya, Muhammadun. Muhammad adalah siapa nama ayah dari Nabi kita? Abdullah. Berarti Muhammad ibnu Abdullah. Abdullahi. Gitu. Abdullah ini baris itu. Perhatikan di sini. Kalimat Muhammad ibnu Abdullah ini adalah dalam bentuk mubtada. Muhammad ini adalah benda yang mau kita sebutkan. Maka penggantinya nanti sebagai sebagai badal adalah ibnu. Kalimat ini sebutkan abdu ya, abdi. No, abdi. Nah, Muhammad adalah anak lelaki dari Abdullah. Muhammad adalah anak lelaki dari Abdullah. Ini mubtada, ini khabarnya. Nah, yang dimaksud dengan badal di sini teman-teman adalah kalimat kata ibnu. Di mana ibnu ini barisnya apa? Barisnya dhammah, ya. Barisnya apa? Dhammah. Mengganti daripada Muhammadun. Baik. Sekiranya sekarang kita ganti. Kalau umpama akan ada dalam hadis kita sering mendengar. Hadisnya dimulai dengan an, ya. An. Hadis ini riwayat daripada an Abdillahi, dari hamba Allah, dari Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah apa? Ibnu Mas'ud contohnya. Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini Abdullah adalah isim. Ibnu adalah badal. Nah, bagaimana cara kita memberi baris? Bagaimana pengikutannya? Abdullah di sini dalam bentuk majrur. Kenapa? Didahului oleh huruf jar. Maka ibnu menjadi apa? Ibni. Gitu dia. Menjadi ibni. Jadi an Abdillahi ibni. Nah, ibni ini disebut dengan badal. Jadi anak lelaki pengganti dari siapa? Abdullah. Abdullah itu adalah anak lelaki. Dari siapa? Dari Mas'ud. Paham kan, kawan? Kalau umpama saya berbicara kepada Abdullah bin Abbas. Kallamtu Abdullahi ibna. Bagus. Kallamtu Abdullahi ibna Abbas.
setelah berbicara kepada Abdullah bin Abbas. Jadi kata ibn dia adalah bentuk badal. Oleh karenanya teman-teman, dalam ayat ketika kita membaca hadis kan sering mengatakan an Abdillahi ibni. Kenapa ibni dibaca? Karena dia didahului huruf apa pengganti daripada Abdullah. Contoh sekarang. Siapa yang tahu apa dari Aisyah? Baik, coba dari Aisyah. An Aisyah, ya. Di mana? Atas bawah depan? Di atas. Kenapa? Ya, karena dia apa istilahnya? Mamnu min as-sarf. Dia tidak bisa baris di bawah. Nama Aisyah. Baik. An Aisyah. Baik. Sekarang Aisyah anak putri siapa dia? Abu Bakar. Berarti di sini bin gimana nih? Binti bagus. Jadi binti dia. Kenapa binti teman-teman? Ganti daripada Aisyah. Aisyah ini asalnya baris di bawah, tapi karena dia tidak boleh baris bawah, baris atas, ini ditakdirkan di bawah nih. Maka binti di sini dalam bentuk barisnya di bawah. Binti Abi Bakar. Abi Bakar ini sama kayak ini, dia mudhafun ilaih. Abi Bakrin. Gitu. Bisa dipahami kawan-kawan? Jadi kalimat bin atau bint itu sebagai badal dan harus mengikut dari sisi i'rab kepada isim atau nama sebelumnya. Baik. Bisa dipahami? Ya, silakan. Kasih contoh langsung. Boleh kasih contoh. Seperti tadi. Saya bilang ja'a. Ja'a umpama siapa? Abdullah lah ya. Contohnya Abdul Aziz ya. Ja'a Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz ini? Anak daripada Abdul Aziz bin Marwan contohnya. Abdul Aziz ibnu Marwan. Ya. Datang Abdul Aziz bin Marwan ya. Khalifah dari Bani Umayyah yang terbaik itu ya. Khalifah. Ja'a Abdul Aziz. Ini fi'il. Abdul sebagai apa di sini? Sebagai subjek ya. Ya, fa'il. Fa'il apa maksudnya? Barisnya rafa nih. Barisnya rafa. Dhammah. Abdul Aziz ini mudhaf ilaih. Nah, kata ibn menjadi apa ya? Menjadi ibnu. Tak boleh dibaca ibni, tak boleh dibaca ibni. Kenapa? Karena dia ini adalah badal daripada abdul. Kabar di sini abdu nih. Abdu ganti daripada ibnu mengganti daripada abdu. Bisa dipahami? Oh, iya. Masuk sama. Taruh aja. Ra'aitu Abdul Azizi ibna Umari atau ibna Marwani. Gitu. Gampang. Gampang ya? Jadi kalau kita baca hadis ini penting nih. Baris-baris badal seperti ini. Ibnu. Tapi yang kedua, isim isyarah. Isyarah. Al-waladu Hmm. Ini adalah anak yang tampan. Kata al-waladu badal dari hada. Hada. Nah, badal daripada hada. Yani hada al-waladu jamilun. Al-walad adalah sebagai mubtada dan khabarnya adalah sebagai jamil. Namun kalimat kata al-waladu ya, kata al-walad adalah badal daripada hada ya, daripada hada. Seperti dalam contoh Al-Qur'an, silakan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dan itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Kata al-kitabu badal dari dzalik. dari dzalika. Jadi al-kitabu badal daripada dzalika. Jadi isim isyarah. Dzalika ini adalah isim isyarah dan badalnya adalah al-kitabu. Itu buku. Gitu. Di sini Allah mengatakan dzalikal kitabu, itu adalah kitab. Padahal Quran itu ada di tangan kita. Kenapa digunakan kata dzalik? Isim isyarah jauh harusnya kan hadzal kitab, tapi dzalikal kitab. Padahal Quran sama kita. Gimana? Bentuk pengagungan karena tingginya nilai Al-Qur'an ya di sisi Allah dan sisi manusia, maka Allah menggunakan kata dzalikal kitabu. Ya, dia baik. Yang terakhir, ini kan benar-benar terakhir ya. Enggak ada lagi ya. Baik, yang terakhir adalah pembagian. Di sisi pembagian. Contohnya Al-kalimatu salah satu aksan. ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat terdiri dari 3 macam. Isim, fi'il, dan huruf.
Kata ismun adalah badal dari salah satu. Hmm. Ya, baik. Di sini yang masuk pembagian adalah contoh kalimat al-kalimatu salah satu aqsamin. Kalimat terbagi kepada tiga bagian. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Nah, kata isim di sini teman-teman, dia merupakan badal dari kata salasah. Dari kata salasah. Dari mana kita mengetahui dia badal? Karena mengikut kepada salah satu dari sisi baris i'rabnya. Salah satu datang dalam bentuk marfu' rafa'. Adapun ismun juga sama. Jadi kalau kita mau menyebutkan ini terbagi kepada tiga bagian, ya berarti apa pembagian yang kita sebutkan satu dua tiga mesti mengikuti kepada ini, ya. Contohnya jaa salah satu aksamin apa kalimat itu terbagi kepada tiga bagian. Nah, di antaranya adalah ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ismun, fi'il dan harf semuanya dalam bentuk rafa, ya, karena mengikut kepada salasah, ya, pada salasah. Dah boleh dibaca al-kalimatu salasatu aqsamin ismin wa fi'lin wa harfin. Enggak boleh. Kenapa? Mana yang diikuti? Enggak ada. Berarti ya badalnya harus kepada kalimat salasah dari sisi Arab baris dhammah. Baik, contoh lain. Yang qasimul fi'lu. Qasimul fi'lu ada salah satu. Hmm. Madhi wa mudhari wa amri. Baik. Kata madin. Fi'il terbagi menjadi tiga, madhi, mudhari, dan amri. Hmm. Kata madhi adalah badal dari salah satu. Baik. Madin, mudhari'in, dan amrin itu bagian daripada badal dari kata salasatin. Kenapa? Salasatin baris di bawah, maka yang dibagi itu pun isimnya mesti baris di bawah. Saya pahami kawan-kawan? Alhamdulillah. Dengan demikian, selesailah kita dari bahasan buku ini yang berjalan kita tersiot-siot. Ya, hanya sampai juga di ujung. Atas semua kekurangan kami mohon untuk dimaafkan dan tersisa bagi kita adalah ujian buku ini. Mesti kita uji buku ini. Ya, ada ujian tertulis nanti Pak. Ujiannya mudah, tidak soalnya tidak banyak. Kita mengambil secara umum saja. Jadi bentuk tes kompetensi kemampuan sama seperti pembelajaran yang ada. Ini barisnya di mana? Berkutat tentang baris. Dan selepas ujian, sekarang terserah kepada teman-teman dan kawan-kawan semua. Apakah kita lakukan ujian dulu karena masih ada pembahasan sorof. Pembahasan sorof mungkin saya kira normalnya bisa 3 atau 4 kali lah normalnya. Jadi pelajaran sorof ini sangat membantu terhadap ilmu nahwu yang kita pelajari. Ya, ilmu sorof. Ilmu sorof tidak dibahas di sini secara rinci. Insya Allah akan kita ringkas dari buku yang lain. Besok kita bikin 2, 3, atau 4 kali pertemuan sesuai keadaan. Baik. Terserah apakah kita ujian dulu, ujian tertulis, atau kita rampungkan satukan dengan sorof, setelah itu baru ujian. Ujian tidak sulit, kawan-kawan, mudah sekali. Ya. Kita lakukan sorof dulu. Baik, kita belajar sorof Senin besok. Ya, Senin, Rabu, sama Senin lagi. Mungkin setelah itu insya Allah selesai, baru Kamis depan kita ujian. Kamis depan kita ujian insya Allah. Dengan demikian selesailah pembahasan bahasa Arab. Dan selepas itu saya serahkan kepada Bapak semua. Mau lanjut atau mau cari buku lain atau mau berhenti juga tidak apa-apa. Serah. Kemarin ada kawan-kawan dari yang datang, kawan-kawan dari Malaysia juga. Kapan kita mulai buku apa? Buku percakapan katanya. Ya kita belum selesai Pak. Selesaikan ini dulu lah. Selesai ini dulu, baru nanti kita musyawarahkan dengan kawan-kawan di kelas. Gitu. Jadi ada yang nunggu-nunggu kita nih Pak. Udah cepat selesai. Karena berat ini nampaknya bagi kawan-kawan. Apa? Nampaknya tidak. Karena sebagian kawan-kawan yang ada yang berapa orang yang tanya dan yang hadir ke temui saya, dia nunggu-nunggu. Mudah-mudahan selesai ini cepat. Nampaknya dia pernah hadir di sini, tapi nggak lanjut karena katanya berat ini. Mungkin percakapan. Dia nunggu percakapan. Saya itu Pak Ustadz, enaknya tuh percakapan. Nah gitu. Percakapan ya boleh juga Pak, bagus juga itu untuk praktek, tapi mungkin bagus kita kenali grammar dulu. Ya, kalau mengenal grammar kita punya dasar untuk percakapan akan lebih memudahkan. Baiklah, saya tunggu Pak Ustadz kabarnya. Tiada yang banyak nunggu kita nih Pak. Mudah-mudahan cepat selesai. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Baik, ada diskusi teman-teman yang perlu kita diskusikan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
Silakan, Fadal. Kita usahakan 3 atau 4 kelas. Sebenarnya, iya namanya. Sorof itu apa? Pembahasannya panjang juga, tapi kita ringkas sehingga tidak apa kalau di apa baca turunan-turunan panjang itu lama juga kita sama dengan buku ini. Tapi kita bikin besok apa saya coba ringkas untuk 3 kali 4 kali pertemuan yang paling untuk pemula lah yang membantu sekali Pak, membantu sekali. Jadi nanti kita bikin bagaimana perubahan kata, bagaimana cara membentuknya sehingga satu kata bisa kita bentuk menjadi 80 sampai 100 kata. Perubahan-perubahan itu tuh dipelajari di saraf tuh. Dan itu lagi enak belajar ilmunya. Iya, kita bisa merubah satu kata menjadi apa? Banyak kata. Nah, itu ada ilmunya. Secara umum sudah kita kenali dari sini, tapi lebih apa? Lebih fokus gitu dengan apa? Dengan rumus. Baik, ada tambahan Pak? Tambahan untuk diskusi? Nah, gimana Pak Jo? Selesai buku ini? Alhamdulillah ya. Baik. Itu apa itu? Tinggal bisa diulang ya, bisa diulang. Nanti kalau ada yang apa bisa kita lihat dari tes ujian dan setelah itu kita bisa buka diskusi lagi. Ya, kita bisa diskusi lagi. Kalau pemilik apa penulis buku ini kalau seperti Ustadz Firanda yang punya buku ini, beliau adakan tes baca kitab nampaknya. Jadi masing-masing kawan-kawan tuh dihadirkan kitab, coba praktek buku yang gundul, tak ada berbaris. Jadi masing-masing nampaknya membaca sesuai dengan kaidah yang dipelajari. Itu pun cantik. Tapi kalau kawan-kawan merasa berat itu, apa mungkin kita lanjutkan ke buku yang lain. Kalau ada yang berminat juga bagus. Kita baca buku tafsir apa namanya? Kita buatkan teks yang tidak berbaris. Setelah itu kawan-kawan baca sesuai dengan kaidah yang ada. Gampang sebenarnya. Cuma menentukan baris itu gampang, insya Allah tidak sulit. Oh iya iya iya. Iya. Nah itu dia seperti itu. Dibikinlah tidak berbaris sesuai dengan kaidah yang ada. Tidak sulit sebenarnya Pak. Karena baris itu menentukannya. Dan ini dasar sebenarnya Pak. Ilmu yang kita pelajari ini teman-teman sangat dasar sekali. Dan ilmu ini dia ibarat garam. Ilmu nahu yang kita pelajari ini bagaikan garam dalam makanan. Kalau dipakai dia dengan dasar secukupnya, mantap apa Pak? Membantu kita. Ya, karena kita tidak belajar tingkat tinggi. Kita tidak belajar tinggi. Kalau belajar tingkat tinggi, banyak tuh pembahasan. Kita tidak dasar sekali. Jadi kalau Bapak ditanya, kalimat contohnya, kenapa barisnya begini? Oh, sudah tahu, oh ini fa'il Pak. Ini sesuai subjek. Apa kalimat Allahu Akbar, kenapa diulang 2 kali? Apa maksudnya tadi? Penekanan, taukid ya. Ya. Kemudian seperti tadi, ittakhadhu ahbarahum. Kenapa barisnya seperti ini? Oh, ini dia sebagai apa? Mengikut kepada ataf sebelumnya. Makanya barisnya berbeda. Nggak bisa dipahami. Seperti itulah, dasar sekali. Bagaikan garam dalam makanan. Artinya apa? Dipakai seukurannya, secukupnya. Maka makanan jadi enak. Demikian pula bahasa Arab. Nah, gitu. Baiklah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon untuk dimaafkan atas semua kekurangan kami dalam penjelasan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang bergabung dalam menyukseskan penyelesaian buku ini. Insya Allah akan kita lanjutkan ke ilmu shorof di pekan beberapa kali pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mukaddimah dasar ya, sehingga kita memiliki tasawur gambaran secara umum. Oh inilah bahasa Arab. Inilah bahasa Arab. Jadi jangan dipikir oh bahasa Arab itu sulit. Apalagi kalau sudah baca buku apa tulisan yang tidak berbaris, kok keriting semua ini Pak? Gimana cara bacanya? Ternyata ada aturan, ada kaidah membacanya. Kalau kita sudah punya ini, maka kita insya Allah berani untuk melangkah maju ke depan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Abu Ikram dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.